Shalom dan selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam kebaktian online. Sebelum kita memulakan kebaktian kita berdoa terlebih dahulu supaya dimanapun kita berada, apapun keadaan yang sedang kita jalani saat ini, itu tidak mempengaruhi kita dalam ibadah online ini. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sangat baik. Terima kasih sepanjang minggu ini Engkau sudah memimpin kami, Engkau sudah memberi kami kesehatan, Engkau sudah mencukupkan segala keperluan kami. Dan pada saat ini kami mau serahkan kebaktian ini, berkati kami semua, berkati hati, pikiran kami, siapkan kami untuk memuliakan Engkau, dan juga firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu yang terlibat melayani Engkau, supaya mereka dapat melayani Engkau dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, pimpin kami, beri kami kekuatan, supaya setiap hari kami mampu melakukan, mengatasi apapun cabaran hidup yang sedang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo, selamat pagi. Kita bersyukur karena sekali lagi pagi ini kita dapat bersama dalam ibadah online kita. Dan mari kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian ini. Saat ini ku datang lagi. Haleluya. Ku
untuk kita memberi, inilah masa untuk kita memperluaskan kerajaan-Nya. Bukan masa untuk kita menahan kebaikan Tuhan bagi diri kita sendiri. Biarlah Tuhan melalui kita, Dia mau memakai kita menjadi alatnya untuk memperluaskan kerajaan-Nya. Dimanapun kita berada pada saat ini, siapapun kita pada saat ini, Tuhan dapat memakai setiap kita. Oh haleluya, marilah kita mempergunakan setiap sisa-sisa kehidupan ini, masa yang ada pada saat ini untuk memperluaskan kerajaan-Nya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita ambil firman ini sebagai pedoman bagi kehidupan kita, bagi diri kita, bagi gereja kita, bagi keluarga kita, bagi komuniti kita, bagi negara kita. Bahwa Tuhan akan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Mari kita katakan sekali lagi, sebab Kau akan mengubah. Haleluya. Oh, haleluya. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Shikarabaya Shanta. Bapa, kami telah menyembah Engkau, kami telah memuji Engkau. Oh, terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena Engkau berkenan untuk memakai setiap anak-anak-Mu menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Halo, salam, Tuhan memberkati. Buah mangkudu khasiatnya tinggi, buah cempedak, buah nangka. Cuma beda bau dan rasa. Hanya di dalam kesaksian ini kita dapat bersama lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Dalam kesempatan ini saya mau bersaksi kepada kita semua bahwa memang benar dalam waktu pandemik ini adalah waktu yang sukar untuk kita sebagai hamba Tuhan untuk melihat sesuatu yang lebih jelas, untuk melihat sesuatu pelayanan yang lebih baik. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan karena Roh Kudus itu selalu memberi kekuatan dan memberi gambaran yang
sungguh jelas sekali bahwa tidak ada satu pun yang kurang bagi Tuhan bila Tuhan berbicara kepada kita. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya mau bersaksi dalam waktu pandemi ini. Dalam beberapa minggu yang lepas ataupun dalam waktu yang pandemik ini juga gereja CCC Biaskim ya punya jemaat yang sudah dipanggil Tuhan, dan ya beberapa bulan yang lalu demikian juga pada minggu yang lalu bahkan sudah 2 orang yang dipanggil Tuhan dalam waktu pandemik ini. Tapi apa yang saya lihat bahwa iman kepada jemaat dan anak-anak Tuhan itu tidak pernah luntur, tidak pernah kurang. Bahkan mereka selalu mengingat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan pada waktu dalam kesusahan itu, dan saya bersyukur karena saya punya pemuda-pemudi yang begitu prihatin, yang selalu menyokong gembalanya dalam segala hal, dalam pelayanan dan apapun juga keperluan. Nah, pada waktu kedukaan yang melanda segelintir jemaat Tuhan kita dalam gereja CCC Biaskim, dan pemuda-pemudi dalam gereja ini selalu memberi komitmen yang tinggi bila mereka melakukan pelayanan sosial seperti kutipan dharma, dan akhirnya memberi kepada keluarga yang mengalami yang dikatakan pergumulan itu. Dan akhirnya saya bersyukur kepada Tuhan karena semua itu berjalan dengan lancar, karena gereja kita dalam kita punya pemuda-pemudi yang begitu diberkati dalam kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga mereka tidak pernah bahkan setakat ini tidak pernah macam terasa layu, karena mungkin tidak ada persekutuan, tidak ada pertemuan-pertemuan dalam ibadah dan sebagainya. Tetapi secara pribadi saya sebagai hamba Tuhan selalu berkomunikasi dan bersama-sama dengan pemuda-pemuda ini. Bahkan saya selalu mengajak mereka datang ke rumah dan mengadakan barbecue secara diam-diam, dan saya hanya memanggil mereka dan melakukan sesuatu persekutuan, dorongan agar mereka selalu dikuatkan, dan puji Tuhan, dan mereka sungguh diberkati. Dan dalam hal ini juga dalam pelayanan yang lain mereka punya persekutuan seperti dalam perkhidmatan sosial mereka selalu membantu masyarakat dalam baru-baru ini itu musim menuai, dan mereka telah melakukan kerja-kerja sosial mereka membantu masyarakat pergi memotong padi daripada tidak ada apa-apa yang mereka lakukan di luar, dan mereka katakan bagus kita buat sosial memotong padi. Dan puji Tuhan, saya melihat itu adalah satu pelayanan pemuda-pemudi yang sungguh memberkati jemaat Tuhan, bahkan penduduk-penduduk kampung di kampung Biaskim ini. Jadi itulah satu apa yang saya lihat manfaat walaupun dalam pandemik dan kita dikurung, tidak dapat berbuat apa-apa, dan bahkan dalam melakukan perkumpulan sosial seperti ibadah pun kita tidak dapat berbuat melakukannya. Tetapi dalam pelayanan ini, dalam pelayanan sosial yang lain, mereka telah melakukan, dan oleh itu saya bersyukur dalam hal ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal cara Tuhan bekerja di antara kita, dan maka itu kalau firman Tuhan itu selalu memberkati kita, maka kita percaya apapun, bila kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan itu, kita percaya bahwa dia tidak akan apapun juga hal-hal yang kita alami, hadapi seperti pandemi ini, itu tidak akan menggoyahkan kita. Bahkan itu sekali membuatkan kita
menjadi kerinduan kita itu berkobar-kobar, terasa untuk mau melakukan sesuatu. Dan bahkan pemuda-pemudi kami selalu bertanya, "Gembala, bila lagi kita mau pergi kebu ini? Bila lagi kita mau pergi ke selinatan pensiangan ini?" Dan saya katakan sabar saja, sebab satu hari kita akan dapat pergi dan kita akan dapat melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan itu dengan baik. Nah, puji Tuhan, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya dimanapun saja kita berada, apapun juga peranan kamu sebagai pemuda-pemudi. Nah, jangan lupa firman Tuhan itu yang selalu memberikan kita kekuatan keyakinan. Jika kita mengandalkan Tuhan, jika kita mengandalkan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi seperti Daud, bahwa itu akan menjadi mazmur kita, itu akan menjadi puji-pujian kita, itu akan menjadi kerinduan kita, yaitu melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan, maka dalam hal ini, dalam kesempatan ini, sekali lagi sebelum saya mengundurkan diri, manis tabu seperti gula, enak rasa dicampur kopi. Suatu masa kita bertemu, bolehlah kita kopi-kopi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom dan puji Tuhan kepada tim pujian penyembahan CCC Inanam yang telah memimpin kita di dalam bersyukur dan menyembah Tuhan Allah kita. Puji Tuhan juga kepada Pastor Awis atas kesaksian pekerjaan Roh Kudus dalam pelayanan di gerejanya pada masa pandemik dan juga pada masa PKP ini. Terima kasih karena melayani pagi ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi ini, ada beberapa pengumuman penting untuk kita ambil perhatian. Yang pertama, ibadah minggu secara online tetap diteruskan selagi kita belum mendapat kebenaran daripada pusat. Oleh itu saya mendorong semua jemaat gereja CCC di zon 3 ini supaya tetap setia mengikuti semua kebaktian-kebaktian online yang disediakan oleh gereja kita. Memang ada banyak kebaktian online di internet, tetapi saya mendorong kita tetap menyokong apa yang gereja kita sediakan. Sebab kalau ada apa-apa keperluan nanti, kita akan mencari pastor sidang kita sendiri, bukan mereka yang terkenal dari luar negara. Amin. Yang kedua, tetap menyokong pelayanan gereja dengan keuangan kita melalui pemberian kasih, persepuluhan, dan juga pemberian sokongan misi ataupun janji iman. Kalau kamu ada internet banking, bolehlah membuat transfer online kepada akaun resmi gereja seperti yang ada di screen ini. Kemudian hantar salinan resit transaksi kepada pastor kamu supaya menyimpannya sebagai rekod dan rujukan di masa akan datang. Ada banyak janji-janji Tuhan tertulis dalam Alkitab yang menyatakan akan memberkati anak-anaknya yang mengasihi Dia dan mentaati semua perintah-perintahnya, termasuk persembahan keuangan kita. Dan yang ketiga, gereja kita juga tidak lupa kehidupan rohani anak-anak kecil kita. Setiap minggu jam 11.30 pagi ada kebaktian online khas untuk anak-anak kita. Jadi kami mendorong supaya semua ibu bapa untuk menyediakan handphone, laptop, atau TV supaya anak-anak kita dapat mengikuti kebaktian online ini. Dan tolong ambil gambar mereka ketika mereka sedang menonton dan hantar gambar itu kepada pastor kamu
supaya itu menjadi dorongan kepada guru-guru sekolah minggu yang terlibat dalam pelayanan penting ini. Haleluya. Amin. Dan yang keempat, gereja kita juga mengambil berat kesehatan rohani anak-anak muda kita, youth kita. Oleh itu pada 1 hari bulan Oktober ini ada Youth Fellowship secara online yang kedua untuk zone 3. Dan selepas itu pada 4 dan 5 hari bulan Desember akan diadakan untuk semua youth gereja kita di seluruh Sabah, meliputi zone 1, zone 2, dan zone 3. Dan saya percaya pastor kamu sudah pun menghantar link pendaftaran, dan doronglah anak-anak kita, muda-mudi kita, di mana saja mereka berada, di Sabah, di Sarawak, ataupun di Semenanjung, ataupun di luar negara, untuk mengikuti youth fellowship secara online ini. Haleluya. Yang kelima, ambil masa membaca renungan Alkitab yang banyak di internet. Saya dorong kita pilih satu saja, tidak perlu banyak-banyak. Dan untuk pengetahuan kita semua, gereja kita pun ada setiap hari dan boleh dibaca melalui Facebook Calvary Charismatic Center BM. Jadi kalau kamu ada Facebook, bolehlah cari Calvary Charismatic Center BM, like dia, kemudian selalulah tiap-tiap hari boleh membaca renungan yang dipost di situ. Ini penting supaya kita tidak mati kelaparan secara rohani sebab tidak diberi makan. Bukan makanan tidak ada, tetapi tidak mau makan. Ya. Dan itu saja pengumuman untuk minggu ini. Masa seterusnya kita dengar firman Tuhan oleh hambanya Pastor Vincent dari CCC Inanam. Silakan Pastor Vincent. Shalom dan selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang sekali dapat berkongsi dengan saudara semua satu tema khotbah, yaitu hidup kita ditentukan oleh pilihan kita sendiri. Teks pembacaan kita terdapat di dalam Kitab Ulangan pasal 11 ayat 26 hingga 28. Mari kita membacanya bersama-sama. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini menyatakan dan menunjukkan apa yang kita percayai atau kita yakini. Karena kita percaya akan sesuatu atau kita meyakini akan sesuatu, maka kita memilih untuk melakukannya atau bertindak untuk hal-hal tertentu di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang harus kita sadar sebelum kita bertindak atau membuat sesuatu pilihan, kita harus tahu bahwa setiap pilihan yang kita buat ada akibatnya. Baik itu akibat yang buruk maupun akibat yang jahat, akibat yang baik, kita akan menuainya di kemudian hari. Alkitab dengan tegas berkata di dalam surat Galatia pasal 6 ayat 7, yaitu apa yang kita tabur akan kita tuai. Berarti apa yang kita lakukan hari ini, kita akan tuai akibatnya pada hari kemudian. Firman Tuhan adalah hukum dan ketetapan yang berlaku atas semua atau seluruh alam semesta ini, termasuk juga
kehidupan manusia. Jadi hukum-hukum Tuhan ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang dan bukan hanya untuk satu golongan atau suatu kaum atau bangsa. Oleh sebab itu, siapapun saudara dan apapun yang saudara percayai atau yakini, pilihan apapun yang saudara akan ambil tetap akan mengandung akibat dan risikonya di kemudian hari. Itu sebabnya ada sebuah pernyataan yang berkata, karena apa yang akan kita alami nanti di kemudian hari ditentukan oleh pilihan-pilihan kita pada hari ini. Melihat dari teks utama pembacaan kita, yaitu di dalam kitab Ulangan 11 ayat 26 hingga 28, mengingatkan kepada kita bahwa kita diberi pilihan. Kita diberi kebebasan untuk memilih. Dan pilihan-pilihan kita itu sangat menentukan kehidupan kita di masa akan datang. Jadi suatu kenyataan yang kita tidak dapat mungkiri atau nafikan di dalam hidup kita, bahwa hidup kita ditentukan oleh pilihan kita, karena yang pertama, hidup ini penuh dengan pilihan. Setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan demi pilihan yang harus kita ambil atau putuskan. Hidup ini dipenuhi dengan pilihan-pilihan. Banyak pilihan yang terhidang di hadapan kita yang harus kita pilih. Oleh sebab itu kita memerlukan hikmat dan kebijaksanaan untuk membuat setiap pilihan atau setiap keputusan. Apa yang kita pilih hari ini akan menentukan apa yang akan kita terima di kemudian hari, di masa yang akan datang. Sebab itu berhati-hatilah saudara dalam setiap pilihan yang saudara ambil atau keputusan-keputusan yang saudara ambil, karena pilihan dan keputusan yang saudara ambil pada hari ini akan menentukan masa depan saudara. Dan ini berlaku dalam semua aspek kehidupan manusia, baik itu dari segi rohani maupun juga jasmani kita. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh mempercayai takdir. Mungkin kita berkata, Tuhan memahami keadaan saya memang beginilah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya ada dua hal yang kita tidak boleh memilih di dalam hidup kita. Yang pertama tentang kelahiran kita. Kita tidak boleh memilih atau kita tidak dapat memilih adakah kita lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Dan yang kedua, kita tidak boleh memilih siapa bakal bapak kita dan siapa bakal ibu kita. Kedua perkara ini kita tidak boleh memilih. Dan mungkin itulah yang dikatakan banyak orang tentang takdir. Tetapi kita sebagai umat percaya, orang Kristen, kita percaya bahwa Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang baik sudah diatur oleh Tuhan, sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Jadi kita tidak tergantung kepada takdir atau nasib, karena Tuhanlah yang mengatur semua kehidupan kita, baik hari ini maupun masa yang akan datang. Dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 17 berkata, pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Artinya, bahagian Tuhan ialah menyediakan semua berkat, anugerah, keselamatan, kehidupan yang bahagia, keberhasilan, kesehatan, bahkan mukjizat-mukjizat Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Tetapi pilihan yang kita buat akan menentukan apakah kita mendapatkannya atau menerima semua itu atau tidak. Dalam kitab
Ulangan 28 menulis dua buah perikop yang besar yang berjudul berkat dan kutuk. Kita harus memilih salah satu di antaranya. Hidup yang diberkati atau tidak sesungguhnya sangat tergantung kepada pilihan kita pada hari ini. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 berkata, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu." Jadi Allah itu saudara Maha Pengasih dan juga Allah yang Maha Adil. Mungkin kita berkata, tidak apa, Tuhan memahami keadaan saya. Tuhan tahu situasi saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang benar Tuhan faham dan Tuhan tahu juga keberadaan saudara. Tuhan itu memang penuh kasih karunia. Dia Allah yang Maha Pengasih dan Dia juga Maha Penyayang. Tetapi Allah juga tidak dapat menyangkal dirinya sebagai Allah yang Maha Adil. Ia berlaku adil kepada semua orang. Dan keadilannya dinyatakan dengan cara Ia membalas kepada semua orang menurut apa yang dilakukannya atau menurut perbuatan setiap kita. Dalam Wahyu, kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 berkata, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya." Jadi kita lihat di sini dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 bahwa Allah memberi upah menurut perbuatan setiap orang. Dalam Ulangan 28 ayat 1 hingga 2 di atas, kita dapat menemukan ada dua kata kunci yang yaitu dengar dan lakukan. Dan kita harus mengerti bahwa perkataan dengar dan lakukan sama artinya dengan taat. Jadi jika kita taat, maka berkat yang akan mendatangi kita. Tetapi jika kita tidak taat, maka kutuklah yang akan mendatangi hidup kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak lepas daripada ketaatan kepada Tuhan. Karena ketaatan adalah sebuah pilihan yang harus kita buat. Kebalikan dari ketaatan adalah ketidaktaatan. Dan ketidaktaatan sama dengan dosa. Dan dosa selalu membawa kehancuran dan kemusnahan hidup orang-orang percaya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengerti bahwa pilihan yang benar adalah mentaati dan menurut perintah Allah. Hal yang kedua, dalam hal bahwa hidup kita ditentukan oleh pilihan kita sendiri adalah kita memiliki kuasa untuk memilih. Saudara dan saya memiliki kuasa untuk memilih. Memilih untuk mentaati Tuhan dan mentaati setiap perintahnya adalah keputusan setiap kita, keputusan pribadi setiap kita. Tuhan tidak memaksa keputusan untuk kita. Tuhan tidak mengambil keputusan untuk kita. Dan orang lain juga tidak boleh mengambil keputusan bagi pihak kita. Kitalah yang mengambil keputusan bagi diri kita sendiri. Apakah kita memilih untuk mentaati Tuhan atau menyangkal Tuhan?
itu pilihan kita. Saat kita mengambil keputusan, kita sedang menentukan seperti apa masa depan yang kita jalani. Sebab itu keputusan itu sangat penting di dalam hidup kita, dalam menentukan masa depan yang kita harus jalani. Jadi ketaatan kita adalah buah dari kasih kita kepada Tuhan. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan dan kita tidak mentaati Tuhan. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan merupakan pengukur bagi kedewasaan rohani kita di hadapan Tuhan. Kedewasaan rohani saudara tidak terjadi semalaman atau secara otomatis atau sendirinya. Kedewasaan rohani terjadi melalui suatu proses. Ketaatan kita hari demi hari. Kita belajar mentaati Tuhan. Saat kita berhadapan dengan pilihan untuk melakukan kehendak Allah atau melakukan kehendak diri kita sendiri. Jadi sekali kita mengambil keputusan untuk membuat sesuatu pilihan, kita harus memberi komitmen kepada pilihan-pilihan kita. Saya bagi contoh, saat kita memilih untuk menikah, kita memberi komitmen seumur hidup. Kita tidak boleh berkata bahwa setelah kita menjalani pernikahan itu dan kita mendapati bahwa banyak ketidakserasian di antara saudara dengan pasangan saudara, maka saudara mengambil keputusan untuk bercerai. Karena firman Tuhan berkata bahwa apa yang Tuhan satukan tidak boleh dipisahkan oleh suatu apapun. Hanya maut yang memisahkan. Jadi saudara, saat kita mengambil keputusan untuk menikah, maka kita harus berkomitmen seumur hidup. Hanya maut yang memisahkan antara saudara dan pasangan saudara. Jadi saudara, Roma 5 ayat 4 berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi saudara, dalam kita memberi komitmen dalam setiap pilihan kita yang kita ada, kita memerlukan ketekunan. Dan kita percaya ketekunan itu akan membawa kepada pengharapan. Berarti tidak sia-sia sesuatu yang kita letakkan komitmen kita di hadapan Tuhan. Banyak orang memulai dengan mengambil sebuah pilihan yang tepat. Tetapi sayangnya di pertengahan jalan, karena tidak memiliki ketekunan, komitmen, maka pilihan yang itu kemudiannya gagal di tengah jalan. Ketekunan ialah medan peperangan di mana kasih karunia Allah bertembung dengan kehendak bebas kita sebagai manusia. Dan itu bukan mudah, saudara, antara memenuhi keinginan Allah dan memenuhi keinginan kita. Itu adalah suatu pertembungan yang sangat sukar di dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan ketika kita memilih untuk bertekun dengan pilihan kita atau berkomitmen dengan pilihan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam kita menghadapi hidup ini, kita tidak menghadapinya dengan kekuatan kita, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Kita memerlukan kasih karunia Allah
dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Sebab itu seluruh perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya adalah perjalanan kasih karunia. Kasih karunia memiliki beberapa definisi. Kasih karunia bersifat menghapus segala pelanggaran dan kekurangan kita di hadapan Allah, di mana dosa kita diampuni bukan karena apa yang kita lakukan atau jasa-jasa baik kita. Kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Allah. Kasih karunia bersifat memampukan kita melakukan segala kehendak dan panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Saudara, kita mempunyai kelemahan masing-masing, dan Tuhan tahu ketidaksempurnaan kita. Sebab itu dalam firman-Nya berkata, dalam kelemahan kita kuasa Allah disempurnakan. Dan itulah kasih karunia Tuhan buat hidup kita. Kasih karunia adalah kuasa Allah untuk mengubah segala perkara yang terjadi di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mampu untuk mengubah segala sesuatu. Tuhan mampu untuk memulih hidup kita menjadi hal yang lebih baik di masa depan. Karena Tuhan kita Allah yang penuh kasih karunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhir sekali, sebagai orang Kristen, kita harus mengerti bahwa kita hidup oleh kasih karunia Allah semata-mata. Maka sebab itu saudara, kadang-kadang sebagai manusia, kita gagal mengambil pilihan yang tepat. Banyak kali kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Dan mungkin apa yang kita alami hari ini adalah akibat kegagalan kita di masa lalu untuk memilih apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi saudara, itu bukanlah akhir dari sebuah kehidupan. Kasih karunia Allah sanggup bekerja memulihkan kehidupan kita. Pada saat kita datang di hadapan Tuhan, menyadari kesalahan kita, dan kita bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan siap untuk memulihkan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah berniat jahat ketika Dia menetapkan pilihan-pilihan dalam hidup kita. Tetapi Dia bermaksud baik supaya kita belajar mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi marilah kita menetapkan pilihan kita bukan berdasarkan apa yang kita mau atau hal-hal yang memuaskan pribadi kita, tetapi berdasarkan keutamaan kita melakukan perintah Tuhan dengan mentaati segala ketetapan Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan yang telah mengasihi kita dengan memberikan nyawanya kepada kita. Maka pada hari ini saudara, buatlah pilihan yang benar, bukan berdasarkan apa yang saudara mau, tapi apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Karena pasti Tuhan tidak gagal menepati janjinya bahwa Tuhan akan mengangkat saudara, Tuhan akan memberkati hidup saudara. Dan penutup dari khotbah ini, saya ingin membacakan kepada saudara sekali lagi di kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik
mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang sekali lagi mengingatkan kami tentang sebuah pilihan. Pilihan sangat penting karena ia menentukan kehidupan kami di masa yang akan datang. Maka sebab itu Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami lebih banyak memilih hal-hal yang memuaskan keinginan daging kami dari memilih untuk taat kepadamu dan melakukan segala perintah-Mu. Dalam kesadaran kami sebagai manusia yang lemah, kami mohon Roh Kudus selalu memberikan kami kemampuan, kekuatan, serta pertolongan agar kami dapat membuat pilihan-pilihan yang tepat saat kami berhadapan dengan pilihan-pilihan yang sukar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, kiranya firman-Mu bagaikan benih yang jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga firman-Mu tumbuh dan berbuah, buah rohani di dalam kehidupan kami, dan kami diperbaharui hari lepas hari oleh firman-Mu yang menguasai dan memerintah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Marilah kita tutup acara kita kebaktian pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah menyertai kami di dalam kebaktian pada masa ini. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang dipimpin oleh umat-Mu. Terima kasih juga untuk renungan firman yang telah disampaikan. Bila kiranya firman ini akan jatuh di tanah yang subur dan memberikan pertumbuhan serta buah yang membuatkan kami terus menjadi sukses sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, saya berdoa untuk setiap jemaat, pimpinlah mereka dan lindungilah mereka untuk minggu-minggu akan datang, supaya mereka tetap sehat dan tetap mengalami kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk situasi ini supaya kami terhindar daripada segala virus yang sedang melanda pada masa ini. Jemaat yang mempunyai masalah dari keuangan ekonomi, Engkau memberkati dan memulihkan kehidupan mereka. Dan jemaat yang mempunyai keperluan-keperluan tersendiri yang tidak dapat disebutkan pada masa ini, kami berdoa Tuhan agar Engkau juga memimpin, memberkati dan menyertai hidup mereka, mempercukupkan segala keperluan mereka, segala pergumulan mereka. Tangan Tuhan campur tangan dan menyertai. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, dan bersyukur untuk berkat-berkat yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Dan terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah ini. Berkati hidup mereka di masa-masa akan datang, supaya terus bertumbuh dari segi iman, mereka mengalami pengharapan dan kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami bersyukur dan menutup kebaktian ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.